Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Seqaf, para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mungkin kebanyakan dari kita sering bertanya, apakah kita ini tergolong seorang hamba yang dicintai oleh Allah atau tidak? Kita ini terkadang sadar banyak dosa, banyak kesalahan yang masih kita lakukan, banyak kewajiban yang belum sempurna kita lakukan, dan terkadang kita itu bertanya, ya Allah, apakah hamba ini tergolong daripada hamba yang Engkau cintai? Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berkumpul di majelis ini, dia tidak akan pulang dari majelis ini terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada para malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikatku, anni ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, aku mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan malaikat ada yang berkata, ya Rabb, di antara yang hadir nih gak semuanya orang niatnya zikiran, sholawatan atau cari ilmu. Ada hambamu yang banyak dosa, innama marra fajalasa ma'ahum. Kebetulan lewat, lihat ada majelis, duduk bersama mereka. Apa kata Allah? Baginya pula aku ampuni. Bahkan yang gak niat hadir untuk sholawatan, zikiran atau mencari ilmu, pokoknya dia lewat, lihat, masuk, ikut duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kalau ada yang bertanya, apakah kita ini tergolong orang yang dicintai oleh Allah atau tidak? Alhamdulillah, malam hari ini jawabannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak dicintai oleh Allah, mungkin saat ini, detik ini juga kita sedang bermaksiat dan dibiarkan oleh Allah ta'ala. Kalau Allah tidak sayang dengan kita, mungkin saat ini kita sedang duduk-duduk buang waktu, bicara yang tidak ada manfaatnya atau melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Tapi alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Ini tandanya insya Allah kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Dan yang harus kita perjuangkan bagaimana kecintaan ini terus bertahan dalam diri kita sampai ajal menjemput kita, kita tergolong sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tahun yang baru kita mulai tahun yang baru ini dengan perbuatan yang baik. Di tahun yang baru ini kita kumpul dalam majelis yang baik, dan ini insya Allah menjadi petanda. Kalau awal tahun dimulai dengan kebaikan, insya Allah sepanjang tahun dalam keadaan yang baik. Kalau awal tahun ini kita dikumpulkan dalam majelis dan keadaan yang baik, kita berharap semoga kelak di akhiri usia kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Masya Allah, kita itu nggak ada henti-hentinya diingatkan oleh Allah Ta'ala. Asalkan hati kita itu hidup. Orang yang beriman itu harusnya teringat dengan segala sesuatu dan mengambil ibrah, pelajaran dari sesuatu yang mengingatkan dirinya dengan sesuatu. Sebulan yang lalu kita sama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Setiap kali datang momentum hari raya Idul Adha, di mana kita diajarkan untuk menyembelih kurban, dan setiap kali datang Idul Adha, Idul Kurban, kita teringat dengan peristiwa besar di masa lalu, peristiwa yang pernah terjadi di ribuan tahun yang lalu, di mana ada seorang hamba Allah yang kecintaannya kepada Allah melebihi daripada kecintaannya kepada apapun yang ada di muka bumi ini, yaitu Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Datang Idul Adha, kita ingat dengan peristiwa Nabi Ibrahim. Kita itu diperintahkan sama Allah cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada apapun. Melebihi daripada cinta kita kepada bapak, ibu, anak, harta, tempat tinggal, atau apapun yang kita miliki. Ada pelajaran penting dari Nabi Ibrahim. Gak gampang manusia itu bisa mengorbankan kekasih hatinya untuk Allah. Ini bukan perkara yang mudah. Nabi Ibrahim di usianya yang tua butuh seorang anak untuk membantu dirinya. Tiba-tiba dapat perintah dari Allah apa? Ngorbankan anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, aku itu mimpi dalam tidurku saya itu menyembelih dirimu. Dan mimpinya para nabi hak. Mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah. Anaknya juga hebat. Dikabarin sama ayahnya kalau dirinya mimpi menyembelih putranya. Anaknya itu gak lari, gak terus menganggap ayahnya kejam. Putranya justru berkata, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Berarti anaknya juga tergolong orang yang cintanya kepada Allah melebihi daripada kecintaannya kepada suatu apapun. Jadi di hari raya Idul Adha kita sedang diingatkan oleh Allah tentang pentingnya cinta kepada Allah Subhanahu. Masuk tahun baru Hijriah. Kebiasaan kita di Indonesia ini kalau sudah masuk tahun baru Hijriah, di mana-mana bikin perayaan tahun baru Islam, memperingati peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hakikatnya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad juga mengingatkan kita akan cinta yang besar, cintanya Nabi kepada Allah dan cintanya para sahabat kepada Allah dan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita ini kan kumpul-kumpul saat ini malam hari ini di majelis ini kan karena cinta kepada Nabi Muhammad.
Kita itu kalau datang ke majelis seperti ini tujuannya apa sih? Biar tambah cinta sama Nabi, biar kenal dengan Nabi. Apa hukumnya mengenal Nabi Muhammad? Hukumnya wajib. Karena kita umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi. Maka iman itu butuh kenal. Semakin kita kenal Nabi Muhammad, semakin tahu kesempurnaannya Nabi Muhammad, semakin kita tahu kedudukannya Nabi Muhammad, maka semakin kuat iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu di zaman sahabat 1400 tahun yang lalu itu, kalau ada orang belum kenal sama Nabi Muhammad, pengen kenal gampang, naik onta, naik kuda, atau jalan kaki pergi ke Masjid Nabawi, ketemu sama Nabi, kenal sama Nabi Muhammad. Nah, kita yang hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi, kalau pengen kenal sama Nabi, datangnya kemana? Ke majelis yang di situ diajarkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari ini kita sedang memperkuat perkenalan kita dengan Nabi Muhammad. Semakin kita kenal beliau, semakin kita tahu sejarah hidup beliau, semakin kita tahu akhlak beliau, itu akan menambahkan iman kita dan akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah hidupnya Nabi Muhammad itu penuh dengan pelajaran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, suri tauladan kita Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Nabi suri tauladan untuk diikuti kalau kita nggak kenal sama Nabi? Ini loh tujuannya kita kumpul-kumpul seperti ini, supaya lebih kenal sama Nabi. Anda ingin ngikutin Nabi Muhammad, Anda harus kenal. Kalau nggak kenal, gimana cara ngikutinnya? Para sahabat Nabi orang yang kritis dalam apa? Mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Kenapa para sahabat Nabi itu punya perhatian yang besar untuk mencari tahu ucapan, tindak tanduk, gerak-gerik, bahkan semua kebiasaan Nabi Muhammad dicari tahu oleh para sahabat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengikuti, untuk iktida, untuk ittiba kepada Nabi Muhammad. Karena buktinya orang cinta itu kenal dengan kekasihnya. Hari ini ada nggak laki-laki yang jatuh cinta dengan wanita, nggak tahu tanggal lahir kekasih hatinya? Nggak ada. Hari ini tuh kalau ada orang jatuh cinta, itu tahu kapan hari lahir kekasih hatinya. Bukan hanya itu, warna kesukaan kekasih hatinya apa, makanan favoritnya apa, kebiasaannya apa, itu tahu semua. Nah, para sahabat Nabi yang betul-betul cinta sama Nabi Muhammad, mereka tahu betul tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya Nabi gimana dicari tahu, supaya apa? Nyontoh duduknya Nabi. Makannya Nabi seperti apa dicari tahu, supaya apa? Niru ngikut makannya Nabi. Minumnya Nabi seperti apa, mereka cari tahu. Untuk apa? Ngikutin minumnya Nabi. Makanya kita yang duduk di sini nih, kan sering dengar sunnahnya Nabi itu kalau minum nggak langsung dihabisin satu botol, tapi Nabi kalau minum 3 kali nafas. Bismillah, 1 teguk dilepas, alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah. Itu siapa yang ngeriwayatin? Yang ngeriwayatin siapa? Ya para sahabat Nabi. Kok bisa mereka meriwayatkan? Karena para sahabat itu terus memperhatikan perbuatan Nabi. Untuk apa diikutin? Karena Nabi itu kekasihnya Allah. Yang dilakukan sama Nabi pasti paling istimewa. Anda niru cara minumnya siapapun, mau dibandingkan dengan cara minumnya orang yang dikasihi oleh Allah, pasti cara yang paling sehat, cara minumnya orang yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Karena beliau tahu kuncinya dunia wal akhirah. Tidurnya Nabi seperti apa, kemudian semua tindak tanduknya Nabi Muhammad tuh dicari tahu sama para sahabat. Ini bukti cinta. Kita yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad ya harusnya seperti itu.
Ya Allah, saya ngaku cinta sama Nabi. Nabi itu kebiasaannya apa sih? Saya harus tahu dan saya harus ikuti. Yang cinta sama Nabi Muhammad berarti harus taat dengan apa yang disampaikan sama Nabi. Anak itu kalau cinta sama bapak sama ibunya, salah satu bukti cintanya kepada orang tua apa? Nurut taat dengan perintahnya orang tua. Itu bukti anak yang cinta sama orang tua. Kita kalau cinta sama Nabi Muhammad, berarti kita harus taat dengan perintah yang diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW. Tadi disampaikan sama Habib Bibi, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, ya harusnya kita saling mencintai satu dengan yang lain, jangan saling bermusuhan. Karena Nabi ini diutus oleh Allah mempersatukan manusia. Kita ini kalau saling mencintai karena keagungannya Allah, ini kita kumpul-kumpul seperti ini kan saling mencintai kan. Kita kumpul bareng-bareng karena cinta kepada Allah. Apa sih manfaatnya orang yang mencintai karena keagungannya Allah? Dalam hadis dikatakan sama Nabi Muhammad, orang yang di dunia saling mencintai karena keagungan Allah Ta'ala, di hari kiamat nanti akan diserukan, aina al-mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, dipanggil sama Allah. Setelah itu apa? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, sama Allah diberikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu. Hari kiamat, hari yang menakutkan. Matahari jaraknya cuma 1 hasta dengan kepala manusia. Ada yang terendam keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang keringatnya merendam dirinya sampai lututnya. Ada yang sampai pusarnya. Ada yang sampai dadanya. Ada yang tenggelam karena air keringatnya sesuai dengan kesalahan dan dosanya masing-masing. Di hari yang menakutkan, ada orang yang disuruhkan sama Allah, yang saling mencintai karena keagunganku, sini saya kasih naungan. Dikasih naungan berarti dilindungi sama Allah Ta'ala. Kalau di hari kiamatnya saja dilindungi sama Allah, apakah mungkin orang yang dilindungi di saat itu dijerumus ke dalam nerakanya Allah Ta'ala? Sudah tentu tidak. Kalau di hari itu dapat naungan, berarti tandanya dia akan selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu. Apa amalnya? Saling cinta karena Allah. Kalau orang mencintai orang lain karena Allah saja bisa selamat dari bahayanya hari kiamat, bagaimana kalau orang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi? Anda cinta sama kakak Anda cinta sama sahabat Anda, cintanya karena Allah. Cintanya tadi bisa menyelamatkan di hari kiamat. Padahal kita cuma cinta orang biasa. Lah bagaimana kalau yang kita cintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka insya Allah orang yang cinta dengan Nabi Muhammad selamat di dunia, selamat di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, peristiwa hijrahnya Nabi itu juga banyak pelajaran, bukti cinta. Jangan dikira hijrahnya Nabi dan para sahabat itu cuma pindah rumah dari Makkah ke Madinah ya. Nabi Muhammad dan para sahabat ketika hijrah itu berkorban. Apa pengorbanannya? Ninggalkan tempat tinggal. Apa pengorbanannya? Ninggalkan harta. Apa pengorbanannya? Ninggalkan keluarga. Apa pengorbanannya? Ninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Ada satu sahabat yang berangkat hijrah terakhir, golongan terakhir, namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Ketika mau berangkat hijrah dihadang sama orang kafir Quraisy. Ila aina ya Suhaib? Suhaib, kau mau kemana? Ya ke Madinah. Buat apa saya tinggal di Mekah? Nabi Muhammad sudah nggak ada. Enak saja kata orang Quraisy. Kau ini dulu datang ke Mekah miskin, kaya di Mekah, sekarang sudah kaya mau meninggalkan Mekah. Suhaib ibnu Sinan tahu dia dirinya nggak diizinkan jalan. Dia juga nggak takut dikeroyok sama orang banyak.
Tapi Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi tidak mau terjadi pertumpahan darah. Gini aja lah, daripada perang, kalian tahu kan saya punya harta, gimana kalau harta saya kalian ambil tapi izinkan saya hijrah menyusul Nabi Muhammad. Nabi itu ketika tahu sampai mengatakan apa? Bahkan beruntung hartanya Suhaib bukan hilang, tapi dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya, yang artinya diinvestasikan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah ini bukan pindah rumah. Bukan karena orang Solo dapat tugas di Kejaksaan Pasir terus kerja di sini. Misal, berapa banyak orang pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi pindahnya karena apa? Karena pekerjaan. Pindahnya karena hal yang lain. Beda dengan hijrah. Hijrahnya para sahabat ini ngorbanin, yang punya harta ditinggal, yang punya rumah ditinggal, yang punya kerabat ditinggal. Untuk apa? Buktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan para sahabat tuh ketika hijrah sembunyi-sembunyi. Makanya kita bisa tahu mereka itu harta saja nggak dibawa, rela kehilangan hartanya demi Allah dan Rasul. Kenapa sahabat Nabi hijrahnya sembunyi-sembunyi? Karena orang kafir Quraisy tahu rencana hijrah. Sahabat mau hijrah ini mereka dengar, dan mereka nggak mau ini terlaksana. Orang kafir Quraisy itu saking bencinya dengan Nabi dan umatnya Nabi Muhammad, mereka ngira Nabi Muhammad tuh kalau sampai hijrah ke Madinah, kemudian didukung penduduk Madinah, Nabi Muhammad punya kekuatan nanti bisa nyerang Mekah. Padahal Nabi nggak punya niat seperti itu. Tapi itu ketakutan mereka. Kita ini kalau dagang beli kurma di Madinah, kalau Madinah cinta Muhammad jadi pendukungnya Muhammad, kita nggak bisa beli kurma. Kita kalau mau berniaga ngelewatin Madinah, kalau Madinah tunduk dengan Muhammad, nanti akhirnya kita nggak bisa lewat situ. Jadi mereka mikirkan pemikiran yang sama sekali nggak dipikirkan sama Nabi Muhammad. Jadi akhirnya mereka mau menggagalkan misi hijrah. Oleh karena itu para sahabat itu nggak ada yang berangkat ke Madinah illa mutakhafiyan, kecuali secara sembunyi-sembunyi. Bukan karena takut biar lancar nggak dihadang. Karena kalau kepegang orang kafir Quraisy dipenjarain, mereka nggak bisa berangkat. Bukan takut, bukan lari daripada kehidupan yang tertekan. Sahabat Nabi dan Rasulullah itu mendapatkan tekanan dalam kehidupannya dari orang-orang kafir Quraisy, disakiti, dicaci, dimaki, bukan sehari dua hari, sudah 13 tahun. Setelah 13 tahun baru hijrah. Kalau takut itu sebulan, lari dari tekanan itu 2 bulan, sebulan, seminggu. Ini 13 tahun, sudah kenyang dengan yang hal seperti itu. Mereka keluar sembunyi-sembunyi biar lancar. Makanya orang yang keluar sembunyi-sembunyi berarti nggak bawa apa-apa. Bawanya cuma sebuntel sarung, isinya makanan buat perjalanan ke Madinah dan pakaian, dan mungkin sedikit uangnya. Hartanya nggak dibawa. Yang punya kambing 100 ya nggak dibawa. Kalau bawa ketahuan. Niatnya keluarnya sembunyi-sembunyi. Nggak bawa tempat tidur, bawa lemari, nggak pindah resmi. Kalau hartanya dibawa namanya nggak sembunyi-sembunyi, tapi pindah resmi, tapi ditinggal itu semua. Kalau ditanya di Madinah mau tinggal di mana, nggak tahu. Mau makan apa, nggak tahu. Mau kerja apa, nggak tahu. Bukan tempat tinggalnya. Tapi mereka rela melakukan itu untuk buktikan cintanya kepada Allah dan juga cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya cintanya keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang luar biasa. Sahabat itu ketika berangkat hijrah satu persatu, Sayyidina Abu Bakar termasuk orang yang datengin Nabi Muhammad minta izin mau hijrah. Ketika datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya izin mau berangkat hijrah. Nabi bilang apa? Ala rislik, tunggu dulu. Nabi Muhammad juga menunggu izin dari Allah. Sayyidina Abu Bakar tahu berarti Nabi Muhammad mau berhijrah. Maka ketika beliau tahu hal tersebut, sudah menyiapkan unta. Beli unta, dirawat, disiapkan untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi suatu hari tiba-tiba bilang kita berangkat, untanya sudah siap. Cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad. Makanya ketika orang kafir Quraisy berencana bunuh Nabi, Nabi diperintahkan oleh Allah malam itu tidak tidur di tempatnya. Izin hijrah sudah turun. Nabi datang ke Abu Bakar Siddiq ngabarin
dan beliau itu terpilih menjadi orang yang menemani Nabi Muhammad, maka Sayyidina Abu Bakar itu nangis bahagia. Sampai putrinya itu berkata apa, sebelum peristiwa ini saya nggak tahu kalau ternyata di balik sebuah tangisan itu ada kebahagiaan. Tadinya saya tahu orang yang nangis itu karena sedih, tapi hari ini saya tahu nggak semua orang nangis itu karena sedih. Ada yang nangis bahagia karena saya melihat saking bahagianya ayah saya nemenin Nabi Muhammad, beliau itu sampai nangis. Padahal kalau dipikir secara logika harusnya nggak bahagia, tapi takut. Karena Nabi itu diancam mau dibunuh. Berarti perjalanan paling membahayakan adalah berjalan saat itu bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena incaran utamanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar apa nggak sadar perjalanannya bahaya? Sadar. Sayyidina Abu Bakar apa nggak tahu kalau taruhannya nyawa? Tahu. Lah kok bahagia? Karena nemenin Nabi Muhammad buat beliau segalanya. Cintanya sama Nabi melebihi daripada cintanya kepada nyawanya sendiri. Makanya nggak penting mau apapun resikonya, yang terpenting bersama dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika sampai di mulut gua, Nabi mau masuk dihadang sama Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan hari ini kalau ada yang pernah pergi umrah atau haji, mampir ke Jabal Thur, Gunung Thur yang di situ ada guanya. Kita melihat ke atas naik saja sudah merinding. Sudah 1400 tahun sudah ada yang bikin tangga supaya memudahkan orang yang naik. Itu masih menakutkan. Bayangkan di zaman Nabi Muhammad yang saat itu lebih terjal, situasinya lebih menakutkan, dan Nabi ketika naik ke sana beliau bukan anak muda. Nabi usianya 53 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad, kurang lebih 51 tahun. Ini orang-orang tua. Tapi rela naik bersusah payah ke atas gunung. Ini semua yang dilakukan sama Nabi untuk siapa sih? Untuk umatnya kita. Hijrahnya Nabi itu kemudian tersebarnya syariat Islam. Perjuangannya Nabi itu menjadikan kita hari ini bisa tahu apa itu Islam, bisa Muslim, bisa mukmin. Itu semua karena perjuangan hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangan-perjuangan beliau lain dalam hidupnya. Makanya nggak layak kalau sampai kita nggak cinta sama Nabi. Lawang Nabi itu perjuangannya luar biasa buat umatnya. Mau masuk gunung dihadang sama Sayyidina Abu Bakar. Saya dulu yang masuk ke Rasulullah. Ini gunung udah ratusan tahun nggak dimasukin orang. Takutnya kalau ada binatang buas. Loh, kalau ada binatang buas, terus apa Sayyidina Abu Bakar bisa terselamatkan? Ya enggak juga. Lah kenapa Nabi nggak boleh masuk? Takut ada binatang buas yang mencelakakan beliau. Lah kok malah dia masuk? Karena dia rela mengorbankan nyawanya demi Rasulullah. Masuk dibersihkan, lubang-lubang ditutup, ada lubang yang terbuka ditutup dengan kakinya. Nabi disuruh masuk, Nabi tidur di pangkuannya. Ternyata lubang yang ditutupin dengan kakinya itu sarangnya ular, ada ular yang menyengat beliau, tapi beliau gak gerak. Kita itu kadang sayang sama orang tua, kadang kita tidur di kamarnya orang tua, kadang kita mengganggu orang tua kita dengan bunyinya handphone. Sayyidina Abu Bakar tuh cintanya sama Rasulullah ketika di satu tempat sama Nabi. Nabi tidur, bukan lagi gak ganggu dengan suara, kakinya disengat ular berbisa gak gerak, sakit ditahan gak gerak. Biar apa Nabi istirahat gak bangun. Kita kadang tidur sama orang yang kita cintai, lihat kecoa sudah kayak perang Vietnam. Wah, tangan gak bisa gambung. Sayyidina Abu Bakar disengat diem, sakit, badannya panas, keluar keringatnya gak gerak, sampai keringatnya itu netes kena pipinya Nabi. Nabi bangun. Ditanya, mana kayak Abu Bakar? Ada apa kau hai Abu Bakar? Kenapa kau? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Gak apa-apa ya Rasulullah, istirahat lagi, istirahat. Itu gak aku. Sampai akhirnya Nabi tahu kalau kakinya disengat oleh ular. Saking apa cintanya kepada Nabi. Di perjalanan, kadang jalan di depannya Nabi, kadang jalan di belakangnya Nabi. Kalau khawatir ada yang mencelakakan Nabi, dari depan beliau ke depan. Khawatir ada yang mencelakakan Nabi, dari belakang beliau ke belakang. Terus seperti itu. Sampai tiba di satu kemah milik satu wanita namanya Ummu Ma'bad.
Ummu Ma'bad itu punya kemah di padang pasir. Seorang wanita yang usianya sudah tua, afifah, wanita yang terhormat. Kerjaannya apa? Ngasih makan, meminum orang yang lewat. Ini kita kadang kalah sama amalannya orang yang hidup 1400 tahun yang lalu. Bukan buka rumah makan. Rumahnya dia terbuat dari kemah. Kalau ada yang lewat di padang pasir kelaparan dikasih makan. Ada yang kehausan dikasih minum. Hari itu Nabi lewat berhenti, bekalnya habis. Sayyidina Abu Bakar tanya, ada daging yang dijual nggak? Kambing kek? Atau susunya? Susu kambing? Kata Ummu Ma'bad, kalau ada kalian nggak perlu beli. Kerjaannya beliau tuh ngasih makan orang yang lewat. Kalau ada kalian nggak perlu beli, tapi kalian saya jamu, kata Ummu Ma'bad. Tapi kita ini saat ini sedang berada di musim paceklik, nggak ada apa-apa. Kemudian Nabi melihat di pojokan kemah ada kambing kurus kering. Suaminya Ummu Ma'bad ini sedang keluar. Kata Nabi, kambing itu apa wahai Ummu Ma'bad? Oh, itu kambing gak sehat, kurus kering, jalan aja gak bisa. Ngikutin kambing-kambing yang lain aja dipihara nggak cukup, nggak kuat. Kambing-kambing yang lain itu digembalakan, ini nggak kuat, ikut kurus, nggak punya tenaga. Kata Nabi Muhammad, apa ada air susunya? Nggak ada, kurus, nggak bisa keluar apa-apa, kering. Kata Nabi Muhammad, boleh nggak saya perah susu? Kata Ummu Ma'bad, ya kalau kau lihat memang itu ada susunya, perahlah. Lawang ini kurus kok, nggak ada apa-apanya. In ra'aita fiha hulbun, kalau kau lihat ada air susunya, fahlubha, maka perahlah. Maka dipegang. Atau tempatnya susu kambing itu dipegang sama Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain pundaknya yang dipegang. Tiba-tiba kambing itu kakinya membenggang. Jadi kakinya dijauhkan itu, dan tempat air susunya tiba-tiba penuh dengan air susu. Dan Nabi minta, bukan minta mangkok, sudah kambing ini kurus, andai kata ada itu keluarnya 1 tetes. Tapi Nabi mintanya baskom, yang sekiranya semua bisa minum dalam keadaan kenyang. Minta ina yang besar, baskom yang besar. Padahal ini kambing kurus, tapi namanya Nabi Muhammad itu diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu. Dipegang, diperah, keluar air susunya. Dan akhlaknya Nabi Muhammad, yang jadi musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh itu siapa? Nabi Muhammad. Yang kehausan siapa? Nabi Muhammad. Ketika merah susu yang pertama kali dikasih sama Nabi siapa? Ummu Ma'bad. Yang punya kambing terlebih dahulu. Padahal yang haus beliau. Yang seorang musafir perjalanan jauh ya beliau. Tapi justru Nabi ngasih Ummu Ma'bad terlebih dahulu. Selesai Ummu Ma'bad, sahabat-sahabatnya dikasih. Sayyidina Abu Bakar, Amir ibn Fuhairah, Abdullah ibn Uraiqah. Sahabat-sahabat yang ikut sama Nabi dikasih minum semua. Baru yang terakhir minum Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi bilang apa? Sakil kaum, orang yang menuangkan kepada sekelompok kaum, itu yang paling terakhir minumnya. Jadi itu pendidikan dari Nabi. Kita kalau ngasih minum orang, ya kita minumnya paling terakhir. Kalau ada tamu misalnya kita nuangin teh kasih, yang menuangkan itu hendaknya minumnya yang terakhir. Kecuali nyicipin, pas apa enggak apa-apa. Jangan kita itu jamu tamu, kita dulu yang kenyang, dimplok semuanya, baru tamu dikasih. Nanti nyuguhin tamu, dia dulu yang minum yang enak, baru tamunya dikasih. Boleh, bukan haram, tapi adab yang diajarkan sama Nabi Muhammad, yang menuangkan itu yang minumnya paling terakhir. Setelah itu ditinggal sama Nabi. Apa kesan pertama Ummu Ma'bad ketika ditanya sama suaminya, ini air susu dari mana? Kata Ummu Ma'bad, tadi ada orang datang ke sini. Bagaimana Ummu Ma'bad mensifati Nabi Muhammad? Pertama kali beliau menjelaskan kepada suaminya, beliau mengatakan ada seorang lelaki mubarak yang penuh berkah tadi singgah di sini. Yang disebutkan sama Ummu Ma'bad, lelaki yang membawa keberkahan. Jadi orang itu kalau ketemu sama Nabi Muhammad, yang ada jatuh cinta. Sahabat Nabi itu kalau mensifati Nabi Muhammad, beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu mithlahu la qablahu wa la ba'dahu. Kami itu nggak pernah lihat orang seperti Nabi Muhammad
mulai dari orang-orang sebelum Nabi maupun orang-orang setelah Nabi Muhammad. Gak ada yang seperti Nabi Muhammad SAW. Yang duduk di majelis ini coba lihat ke atas. Bulan itu indah. Bulan di atas kita nih, bulan purnama, indah. Sahabat Nabi ada yang namanya Al-Bara ibnu Azib. Beliau mengatakan suatu malam saya duduk di majelisnya Nabi dan Nabi memakai pakaian berwarna merah, tampan, gagah. Pakaiannya merah. Kata beliau, dan saya melihat ke arah bulan dan saya melihat ke arah Nabi. Kemudian saya melihat ke arah bulan, kemudian saya melihat ke arah Nabi. Dan kata beliau, demi Allah Nabi Muhammad bagiku lebih indah daripada bulan purnama. Nah ini kita wajib tahu Nabi. Keindahan Nabi secara fisik, keindahan Nabi Muhammad secara akhlak, sejarah hidupnya Nabi, keutamaannya Nabi, hadisnya Nabi. Karena itu semua kalau kita pelajari akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi ketika masuk kota Madinah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Salam, saat itu belum masuk Islam Abdullah ibnu Salam. Beliau meriwayatkan ketika Nabi masuk ke kota Madinah, infajalan nas, manusia itu berbondong-bondong nyambut Nabi Muhammad. Dan saya termasuk orang yang ikut. Yang lain nyambut karena nabinya. Abdullah bin Salam saat itu belum masuk Islam. Ikut nyambut untuk apa? Penasaran. Seperti apa sih Muhammad bin Abdullah? Kata Abdullah bin Salam, ketika saya melihat wajahnya Muhammad, ma ra'aitu fi wajhihi kadzab. Ini komentarnya orang non-muslim pertama kali ngelihat Nabi Muhammad. Apa komentarnya? Saya nggak lihat tanda-tanda pendusta di wajahnya orang ini. Jadi begitu melihat yakin, begitu melihat langsung tahu kalau orang ini bukan pendusta. Dan kata Abdullah bin Salam ketika Nabi masuk Madinah, yang beliau ucapkan pertama ayuhan nas. Beliau nggak bicara untuk umatnya muslim saja, tapi manusia. Wahai manusia, ayuhan nas, afsus salam, tebarkan salam. Wasiatnya Nabi, Anda ketemu sama orang lain, ucapkan salam. Yang dengar salam, balas dengan salam. Orang kalau berjumpa satu dengan yang lain saling mengucapkan salam, timbul rasa cinta. Berarti yang dimau sama Nabi Muhammad, jadilah orang yang saling mencintai dengan apa? Menebarkan salam. Jadi kalau ada orang bilang, wah Islam itu keras, radikal. Ini loh, ada orang non-muslim ketemu sama Nabi, kemudian nyeritakan kepada kita yang dia dengar ajarannya Nabi Muhammad. Apa? Yang pertama, tebarkan salam. Tebarkan salam itu kalau dibahas panjang. Kalau salam itu berarti Anda mendoakan, berarti jangan sampai Anda itu mencelakai, mencederai, menyakiti orang yang Anda doakan. Berarti artinya apa? Harusnya orang yang menebarkan salam itu dimanapun dia berada, orang sekelilingnya tidak terganggu dengan keburukan lisan dan perbuatannya. Di mana-mana selamat. Kemudian yang kedua apa kata Nabi Muhammad? Wa at'imut ta'am, berikan makan. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Jangan pentingkan perutnya sendiri, tapi perhatikan orang yang tidak mampu di sekelilingmu. Berikan makan dengan apa? Sedekah kepada fakir miskin. Berikan makan dengan apa? Berikan hadiah walaupun kepada orang yang mampu. Supaya apa? Hadiah itu menimbulkan rasa cinta. Kemudian berikan makan dengan apa? Jamu tamu di rumahmu. Nabi Ibrahim itu sampai dijuluki Aba Dhaifan, bapaknya para tamu, saking seringnya jamu tamu. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Jangan jadi orang yang suka mutus tali silaturahmi. Jaga hubungan kekerabatan, sambung tali silaturahmi. Dan yang terakhir, wasallu billail wan nasu niyam, sholatlah di waktu malam, di waktu manusia terlelap dalam tidurnya, waktu berdua-duaanmu dengan Allah Subhanahu. Wasiatnya Nabi ketika masuk Madinah 4 ini, tebarkan salam, berikan makan, sambung tali silaturahmi, sholat di waktu malam di saat manusia terlelap dalam tidurnya. Kalau Anda ngamalkan ini, imbalannya apa? Tadkhulul jannata bisalam, Anda akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah ini wasiatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mari kita pulang dari majelis ini nanti paling tidak bawa wasiatnya Nabi, dan kita berjuang untuk mengamalkan wasiatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah majelis sholawat pada malam hari ini. Kabupaten ini khususnya diberikan keberkahan yang berlimpah oleh Allah Ta'ala, dan secara umum negara yang kita cintai, Kesatuan Republik Indonesia, dijadikan oleh Allah negara yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, negara yang dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita doakan para pejabat kita semoga dijaga oleh Allah Ta'ala, bisa mengemban amanahnya dan bisa melakukan sesuatu sesuai dengan maslahah yang baik bagi rakyatnya. Dan siapapun di antara kita yang punya hajat, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang bantu majelis ini terlaksana, semoga kelak imbalannya dari Allah adalah surganya Allah Ta'ala. Diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan dalam rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya. Dan semoga kelak di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.